Aku nggak akan ngeluh soal anime yang karakter utamanya itu punya desain kayak femboy. Tapi aku bakal ngeluh kalau udah kayak femboy, ceritanya jelek, terus animasinya mid aja. Kayak misalnya itu Dainano Oji, itu aku baru bisa ngeluh tuh. Tapi untuk anime The Elusive Samurai, ada banyak yang bisa aku tangkap dari animasi sampai ceritanya. Jadi sahabat Baraya Denial Wibu sekalian, ayo kita bahas masalah The Elusive Samurai. Pada dasarnya, sekarang aku mau ngajak kalian overthinking tentang anime Elusive Samurai dan bagaimana cara aku memandang anime ini. Biar dapat konteksnya, aku mau ceritain dulu sedikit tentang animenya. Anime ini punya cerita yang latar waktunya di zaman samurai masih berjaya. Dan seperti yang kita tahu, samurai itu adalah orang-orang yang punya harga diri yang tinggi banget. Tapi mohon diingat ya, samurai itu adalah orangnya. Kalau senjatanya itu namanya katana, jadi jangan sampai salah. Karena kalau salah, agak malu gitu. Nah, tokoh utama kita yang namanya Hojo ini adalah anak dari petinggi di zaman itu. Dan dia diharapkan buat jadi penerus atau samurai yang kuat untuk bisa memerintah suatu saat nanti. Tapi sayangnya dia anak yang suka kabur. Dia nggak suka belajar, dia nggak suka berpedang, dan dia nggak suka apa-apa. Dia cuma suka kabur. Jadi dia nggak punya harapan gitu untuk meneruskan keluarganya. Ditambah lagi, bapaknya itu alias pemimpin di daerah itu adalah pemimpin boneka yang kerjaannya diracunin sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu hari, kotanya Hojo ini diserang dan semua desanya dibakar habis dan keluarganya juga ikut dihabisi. Tapi yang bisa dia lakukan cuma kabur doang. Dia nggak bisa pakai pedang karena nggak pernah latihan. Kalaupun misalnya dia mau balas dendam, dia itu bakal kesulitan karena dia itu udah kehilangan semuanya. Nah, berdasarkan dari premis cerita ini, ada yang bisa aku pandang lebih dalam, ada yang bisa aku bahas dari sini dan anime ini. Yang bikin aku overthinking ketika nonton anime ini adalah gimana caranya menghindari masalah dan balas dendam. Menghindari atau lari dari masalah itu adalah tindakan yang sering dianggap sebagai tindakan pengecut, apalagi oleh para samurai. Bahkan ada satu istilah yang cukup terkenal. Katanya samurai yang punya luka punggung itu disebut sebagai aib karena tandanya dia kabur dari pertempuran. Dan MC kita ini kebetulan kerjaannya ya suka kabur. Dia ahli banget dalam kabur. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah lari dari masalah atau kabur dari masalah itu adalah tindakan yang tepat? Kalau menurutku, iya, itu adalah tindakan yang tepat banget. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Nggak ada masalah yang nggak punya solusi. Kalau misalnya kau nggak ketemu solusi, kabur itu adalah salah satu dari solusi tersebut. Kabur yang kumaksud di sini adalah mundur sejenak atau step back sambil berpikir apa yang bisa kau lakukan untuk masalah itu selesai. Itu tujuan kabur atau mundur di sini. Bukan lari gitu aja ditinggalin, tapi ya dipikirkan bagaimana solusinya. Dan setelah sekian lama MC kita ini berpikir dan mempersiapkan banyak hal, akhirnya dia bisa balas dendam. Dan balas dendamnya itu enak banget buat diliatin. Kebanyakan film ngasih tahu kalau balas dendam itu nggak ada gunanya. Balas dendam itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Mending I have no enemy. Pret, nggak ada I have no enemy. Nggak ada itu. Manusia itu punya emosi. Ketika balas dendam, terutama kalau balas dendamnya itu terlaksana dengan lancar, itu rasanya enak banget. Kayak misalnya, kau diremehkan atau dibandingkan sama anak tetanggamu yang berhasil masuk perguruan tinggi favorit. Nggak usah minder, lari dulu, kabur dulu, mundur sebentar untuk develop diri. Dan setelah itu, kau buktikan kalau pas cari kerja, kau bisa dapat kerja lebih cepat dan duit yang lebih banyak. Terus habis itu, kalau orang tuamu minta dikirimkan duit, kasih aja. Habis dikasih, bilang kayak gini, ku kasih tahu jurusnya. Minta aja sama anak tetangga yang masuk universitas bagus itu. Pasti kerjaannya lebih bagus dan gajinya lebih banyak. Ngapain minta ke aku yang di universitas nggak bagus? Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Ketika kau ngatakan itu ke orang yang udah ngerendahkan kau, damn! Itu rasanya enak banget, men. Tapi ini tutorial jangan ditiru. Karena kalau kau tiru, kemungkinan ini adalah tutorial cara masuk neraka paling cepat dan cara durhaka 101. Iya, ibaratnya kalau masuk neraka, kau masuk akselerasi. Kalau misalnya kita kembali ke animenya, MC di anime ini keluarganya itu dihabisin. Dia itu dihianati sama orang-orang yang ada di sekitarnya dan orang-orang kepercayaannya dia. Setelah tahu itu, apa yang harus dilakukan? Apakah ngobrol 101 supaya bisa selesai masalahnya? Hell nah, ngapain? Ngapain ngobrol satu-satu? Pret, fight back lah bro, ngapain? Gila kali. Tapi ini ngomongin anime ya, tapi kalau dunia nyata ya itu terserah kau. Aku nggak tahu, itu tergantung keputusanmu. Aku ngomongin anime di sini. Tapi sekarang aku mau nanya ke kalian, apakah balas dendam itu perlu kekerasan seperti anime ini? Ya jawabannya nggak perlu pakai kekerasan. Kalau bisa, buktikan dengan prestasimu, buktikan dengan pencapaianmu. Tapi kalau bisa, kalau misalnya mau menang lewat prestasi, pastikan prestasimu itu tinggi jauh banget gitu loh. Kayak perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Ibaratnya kayak ini bumi itu planet Jupiter yang di atas sana tuh jauhnya harus segitu tuh jaraknya, astronomi
astronomically high. Kalau dia udah diterima di universitas bagus, kau harus bisa jadi pemilik perusahaan multi-billion dollar. Dan kalau bisa, kau banned dia supaya dia nggak bisa dapat pekerjaan dimanapun. Itu maksudku dengan perbedaan balas dendam dengan prestasi yang jauh setinggi langit. Tapi kan bang, balas dendam itu jahat bang. Nggak boleh bang balas dendam bang. Kita itu harus saling memaafkan dan menerima satu sama lain bang. Maksudku gini loh, apa itu damai? Apa itu maaf-maafan? Terus intinya apa bang? Inti dari video ini apa bang? Apa pesan filosofi yang kau maksud di awal itu bang? Jadi gini, sebenarnya to be fair, balas dendam itu emang menyenangkan banget. Tapi sayangnya, balas dendam itu ya nggak bagus-bagus amat. Balas dendam itu adalah salah satu bentuk dari kelemahan manusia, salah satu bentuk dari ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi situasi. Dan ketika kau tidak bisa mengontrol rasa amarahmu, atau kau rasanya pengen balas dendam ke siapapun yang pernah nyenggol kau, atau pernah nginjak sepatumu, itu ya artinya kau tidak mampu untuk mengendalikan emosi. Dan dari situ kau harus belajar untuk mengendalikan emosi. Sebenarnya itu adalah poin utama dari mengendalikan diri dari balas dendam. Apakah balas dendam itu perlu? Ya, perlu kalau misalnya kau mau membuktikan dirimu. Tapi nggak perlu balas dendam yang pakai kekerasan, nggak perlu balas dendam yang sampai ngerugiin banget. Setidaknya bikin orang itu insecure. Udah itu aja cukup, nggak usah sampai yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau misalnya kau berpikir seperti itu, artinya itu kebencianmu atau kemarahanmu, dendammu itu kurang kuat, kurang mengakar, kurang dalam. Kalau bisa balas dia, balas dengan sesuatu yang setimpal gitu. Nggak, ini bercanda. Ini video purely aku mau bercanda. Aku bingung mau ngomong apa tentang Elusive Samurai karena udah aku omongin di podcast. Ada thumbnailnya ini, tonton aja. Tapi aku tuh bingung mau nulis apa, tapi karena aku pengen marah-marah ngomongin dendam, ya intinya ini video bercanda doang. Intinya tuh aku pengen ngasih tahu kalau sebenarnya ya balas dendam itu ya bagus gitu. Ya nggak sepenuhnya bagus, tapi kok bisa aja punya rasa balas dendam, dan itu nggak salah karena manusia emang bisa balas dendam atau punya rasa marah. Dan sebenarnya juga aku mau ngasih tahu, kalau misalnya ada masalah atau ada sesuatu kayak misalnya dibandingkan sama tetangga, yang perlu kau lakukan adalah step back, mundur dulu, berpikir dulu. Pikirkan bagaimana cara supaya masalah itu selesai. Atau misalnya, ketika masalah itu tidak selesai, pikirkan supaya damage-nya itu bisa terjaga. Dengan kata lain, kau bisa melakukan yang namanya damage control. Ini kata kuncinya, berpikir sebelum bertindak. Kalau kau berpikir dulu sebelum melakukan tindakan, berpikir dulu, merencanakan dulu sebelum melakukan sesuatu, kau bisa membalaskan dendam atau mungkin kau bisa mencapai tujuanmu. Seperti apa yang dilakukan Hojo di episode 2. Di episode 2 itu Hojo berhasil membalaskan dendam saudara-saudaranya yang udah dicepuin, yang udah dihianatin. Jadi ya sebenarnya dia bisa tahu gitu bagaimana caranya mengalahkan pamannya yang kuat ketika dia berpikir dulu dan dia ngobrol-ngobrol dulu sama orang supaya bisa dapat solusi. Ya intinya kayak gitu. Kalau mau balas dendam, kalau mau menghadapi sesuatu masalah, itu mikir. Kalau kau mau balas dendam dan menghadapi masalah tanpa berpikir, percaya sama aku, ujung-ujungnya itu pasti kacau. Ujung-ujungnya itu nggak sesuai sama apa yang kau harapkan, dan ujung-ujungnya kau pasti pakai emosi dan kekerasan. Karena apa? Ketika kau tidak santai dulu, tidak mundur dulu, ujung-ujungnya ya kau nggak pakai logika, kau cuma pakai emosi. Dan itu poin dari video ini. Intinya adalah step back dan pikirkan dulu sebelum berkomentar. Pikirkan dulu apa tindakanmu dan apa result yang akan kau harapkan dari sesuatu yang mau kau lakukan itu. Dan itu kurang lebih videonya. Ya udah itu aja dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound. Sini aku kasih pesan terakhir. Pesan terakhirnya kayak gini. Dulu aku juga pernah melakukan sesuatu yang namanya balas dendam gitu. Jadi dulu ada anak teman bapakku gitu kan. Anak teman bapakku, dia bilang, itu lihat tuh anak teman bapak. Dia belajar terus. Dia pasti keterima tuh di SMA favorit X sama Y gitu kan. Kamu tuh nggak pernah belajar, kerjaannya main terus, main-mainan terus, baca komik terus, nonton kartun terus gitu. Tapi yang bapakku nggak tahu adalah aku diam-diam belajar. Aku diam-diam belajar, tapi di depan dia aku main terus. Terus habis itu, begitu pas ujian SMA, masuk SMA, aku lulus dengan peringkat atas ya. Terus aku nanya, anak teman bapak lulus nggak? Ternyata anak teman bapak nggak lulus. Gila, itu astronomically high bro. Gila tuh puas banget.